Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Supriyadin dengan NIM 1905236488023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas metode penelitian saya dengan judul Optimasi Rangka Bentang Panjang dan Lebar Jembatan Pejalan Kaki dan Pengendara Motor Tipe Warentras Speed Vertikal terhadap Landutan dan Rasio pada Jembatan Pelor Kota Malang. Pada penelitian saya ini dibimbing oleh dosen yaitu Bapak Dr. Tri Kuncoro ST MPD. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang pada penelitian kali ini saya mengangkat yaitu jembatan Pelor yang terletak di Jalan Kaliurang Barat, Kelurahan Samaan, Kota Malang, Jawa Timur. Jembatan ini merupakan salah satu akses utama pejalan kaki dan sepeda motor dalam penghubung jalur alternatif Or-Orodowo dengan Samaan yang membentang dan memotong jalan yang tadinya berkelok dan jauh untuk lebih mudah, namun berada di atas sungai-sungai yang berada di sana dengan lalu lintas yang padat dengan kondisi tanah yang bertebing. Untuk identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama adanya lamanya waktu tempuh dari desa Or-Orodowo ke daerah Samaan sehingga mengurangi efisiensi waktu perjalanan bagi pejalan kaki dan pengendara motor. Yang kedua, adanya potensi kerusakan jembatan akibat overload padatnya pengguna jembatan sehingga menyebabkan kekhawatiran keruntuhan jembatan secara tiba-tiba. Dan yang ketiga adalah jembatan ini tidak memiliki keunikan dalam mencerminkan keestetikaannya. Berikut merupakan sumber yang saya kutip mengenai identifikasi masalah ini. Selanjutnya merupakan variabel di mana dalam sebuah penelitian tentunya ada variabel-variabel yang untuk kita teliti. Yang pertama yaitu adanya variabel bebas, yaitu pemilihan konsep keestetikaan bentuk dan aksesoris jembatan. Yang kedua yaitu variabel terikat, yaitu mengenai penggunaan bentuk rangka jembatan terhadap panjang dan lebar jembatan. Dan yang ketiga yaitu variabel kontrol, yaitu menganalisa landutan dan rasio jembatan. Dan untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana menentukan preliminary design penampang elemen struktur jembatan Pelor. Kemudian yang kedua, bagaimana prosedur dan perencanaan jembatan. Yang ketiga, bagaimana memodelkan dan melakukan analisis struktur dengan program bantu SAP 2000. Keempat, bagaimana mengaplikasikan ke dalam gambar teknik yang sesuai dengan perencanaan dan perhitungan pada jembatan. Dan yang terakhir, kelima, bagaimana memberikan kesan indah pada jembatan. Selanjutnya, mengenai tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu dapat mendesain jembatan Warentras vertikal yang sesuai dengan preliminary design. Kemudian dapat mendesain jembatan yang memberikan kesan modern dengan nuansa tradisional. Ketiga, dapat mengetahui prosedur dan perencanaan jembatan rangka baja khususnya tipe Warentras with vertikal. Kemudian dapat memodelkan dan melakukan analisis struktur dengan bantuan program SAP 2000. Dan yang terakhir kelima, dapat mengaplikasikan desain dalam bentuk gambar jembatan sesuai dengan syarat-syarat teknik. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu yang pertama, dapat menampung dan melayani volume pengguna jembatan dan tingkat keamanan kekuatan jembatan yang terjamin. Kemudian menjadikan ikonik baru bagi Kota Malang yang memberikan kesan modern bernuansa tradisional melalui jembatan ini. Kemudian dapat menjadi inspirasi jembatan masa depan yang lebih modern dengan nuansa tradisional. Dan yang terakhir, untuk penulis diharapkan dapat meningkatkan skill dalam ilmu perencanaan jembatan khususnya jembatan tipe Warentras with vertikal. Untuk batasan masalah mengenai penelitian ini, yaitu pada penelitian ini tidak membahas analisis rencana, anggaran biaya, dan metode pelaksanaan secara detail. Kemudian tidak merencanakan perkerasan dan desain jalan pendekat. Kemudian perencanaan ini hanya membahas struktural atas dan tidak membahas struktur bawah dari jembatan. Kemudian perhitungan sambungan dibatasi pada bagian tertentu saja yang dianggap dapat mewakili secara keseluruhan. Kemudian, untuk analisa perencanaan ini pada studi ini hanya dengan menggunakan program bantu SAP 2000.
Kemudian ada definisi operasional atau yang biasa kita kenal kajian pustaka yang terdapat pada bab 2 biasanya. Yang pertama yaitu beam. Beam merupakan suatu objek elastis yang ditunjuk untuk menerima beban getaran transversal yang mengakibatkan pembekokan atau patahan dari objek tersebut. Dikutip dari Hagedorn 2007, kemudian beam biasanya ditemui dalam beberapa mesin atau struktur bangunan tertentu dengan transmisi vibrasi yang besar, contohnya pada jembatan. Berikut merupakan contoh gambaran dari beam itu sendiri. Yang pertama terdapat simply supported beam, dan ada cantilever beam, dan ada beam with sliding boundary. Kemudian yang definisi operasional yang kedua yaitu mengenai jembatan rangka. Rangka adalah struktur yang tersusun atas member-member baja yang dihubungkan untuk membentuk ikatan yang kokoh. Member-member adalah komponen yang menahan beban sebuah struktur. Pada umumnya, member-member tersebut disusun bertumpukan menjadi bentuk segitiga. Berikut merupakan visualisasi dari jembatan rangka yang digabungkan dari berdasarkan komponen dan member-member sehingga membentuk segitiga seperti berikut. Selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis dari geometri jembatan rangka yang telah umum digunakan, dikutip dari Ressler 2001, yaitu ada jenis jembatan Pratt, Parker, Catras, HW, Camelback, Warren, Fink, Double Intersection Pratt, Warren Vertical, Bowstring, Baltimore, Double Intersection Warren, kemudian ada Waddell Atlas, kemudian ada Pennsylvania, kemudian ada yang terakhir Lactis. Kemudian yang keempat yaitu Warren Truss Vertical. Sesuai dengan judul dan identifikasi masalah saya yaitu Warren Truss Vertical merupakan tipe yang paling umum dan rangka tersebut terbentuk dari segitiga sama kaki dengan penambahan batang vertikal yang dapat menahan gaya tekan dan gaya tarik. Kemudian ada lendutan pada jembatan. Defleksi atau lendutan atau perubahan bentuk pada balok atau rangka dalam arah Y akibat adanya pembebanan vertikal yang diberikan pada balok atau batang atau rangka tersebut. Nah, deformasi pada balok atau rangka ini secara sangat mudah dapat dijelaskan berdasarkan defleksi balok dari posisinya sebelum mengalami pembebanan, seperti yang terlihat pada gambar dari awalnya tanpa ada pembebanan before load and after load, yaitu setelah adanya pembebanan sehingga terbentuknya defleksi atau lendutan. Nah, kemudian selanjutnya ada yang terakhir rasio. Nah, rasio ini adalah perbandingan terhadap berat dan lendutan jembatan. Rasio adalah kekuatan berdasarkan lendutan dan berat jembatan yang terkecil merupakan indikator efisiensi penggunaan material sehingga akan terciptanya konfigurasi struktur rangka jembatan yang kuat dan ekonomis. Berikut merupakan daftar pustaka untuk referensi saya terhadap penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.